Sobat Edukasi, selamat datang di podcast Mansago Gemilang. Podcast yang membahas berbagai topik menarik seputar pendidikan, remaja, dan masa depan generasi muda Indonesia. Dengan saya Laila yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi masa depan kita semua, yaitu tentang Sekolah Siaga Kependudukan atau yang biasa kita kenal dengan SSK. Program ini bertujuan agar siswa dapat memahami berbagai isu kependudukan seperti pertumbuhan penduduk, perencanaan masa depan, hingga tantangan bonus demografi. Pemirsa, supaya pembahasannya lebih menarik, hari ini kita sudah bersama seorang narasumber yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang Sekolah Siaga Kependudukan. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Laila. Selamat datang di podcast kami. Sebelumnya bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu? Baik, nama saya Endang. Saya dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen. Baik Ibu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Okay? Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan Sekolah Siaga Kependudukan itu? Baik ya, mungkin anak-anak baru dengar kali ini ya yang namanya Sekolah Siaga Kependudukan ya. Iya. Jadi ini memang program baru ya untuk di Kabupaten Sragen. Baru tahun ini kita akan adakan sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK. Jadi SSK ini adalah sekolah yang mengintegrasikan program-program dari Kemenduk Bangga. Kemenduk Bangga itu adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi di situ nanti diintegrasikan materi-materi yang ada kaitannya dengan masalah pembangunan keluarga, dengan keluarga berencana, dengan perencanaan pembangunan dan masa depan anak-anak itu direncanakan dengan baik, diintegrasikan dengan mata pelajaran yang sudah ada. Jadi disesuaikan dengan muatan lokal yang ada di sini, gitu Laila. Oh baik, ya. Seperti ibu-ibu. Berarti SSK itu tidak hanya berfokus pada materi dan teori saja ya Bu ya, tetapi fokusnya itu memahami masalah yang terjadi pada masyarakat. Nah, betul, seperti itu. Jadi remaja juga harus peduli masalah kependudukan, gitu. Baik Ibu. Selanjutnya untuk siswa SMP dan SMA, bagi mereka itu kenapa sih Bu program SSK itu sangat penting bagi mereka? Ya, itu sangat penting sekali ya, karena remaja dan juga siswa SMP, SMA ya, itu adalah masa-masa di mana mereka ini kan masuk dalam usia produktif ya. Iya Bu. Di mana masa-masa ini adalah masa yang rawan kalau kita tidak mendampingi atau menyikapi dengan bijaksana. Jadi bagaimana kita menyikapi masa-masa itu dengan hal-hal dan melakukan hal-hal yang positif, yang membangun, yang berkreasi, yang nantinya akan menunjang persiapan masa depan anak-anak. Jadi harus dimulai dari sekarang, seperti itu. Dimulai mungkin dari siswa SMP ke SMA gitu ya, berjenjang seperti itu. Kalau SSK itu sebenarnya malah dari SD Laila. Jadi SD ya, tingkat SD, SMP, SMA. Kalau SD itu MI juga bisa, SMA itu MTS, SMP itu MTS dan SMP. Kemudian yang tingkat lanjut itu SMA dan MAN. Iya, seperti itu. Ya. Baik, jadi pendidikan kependudukan itu sebenarnya membantu dalam merencanakan masa depan kita ya Bu. Ya, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya Ibu, kalau di sekolah sendiri, biasanya kegiatan SSK itu kegiatannya seperti apa Bu bentuknya? Banyak sekali yang bisa diterapkan ya di sekolah untuk kegiatan SSK ini. Jadi bisa dikolaborasi dengan kegiatan yang sudah ada. Oh, jadi begitu. Misalnya ada
pramuka ya, kan di sini kan sudah ada pramuka. Itu nanti bisa diisi dengan materi-materi tentang kesehatan remaja, tentang pembangunan penduduk. Itu kalau pramuka. Bisa juga dibuat semacam PIKR ya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Ya, di situ, atau mungkin dengan podcast ini sudah masuk di dalam pendukung SSK. Ya baik Ibu, jadi yang kegiatan yang bisa kita lakukan di sekolah itu bisa membuat siswa aktif ya Bu, seperti membuat mading, terus podcast ini juga termasuk dalam mendukung itu. Ya, benar sekali. Ya baik Ibu. Nah jadi berarti siswa itu kayak bisa mendukung kegiatan ini dengan aktif ya Ibu? Ya benar, bisa mendukung dengan aktif, dengan ceria ya, karena ini otomatis sebenarnya guru itu hanya pendampingan aja, tapi nanti sebagai pelakunya adalah anak-anak, karena nanti untuk tujuannya untuk mempersiapkan anak-anak ke masa depan yang lebih berkualitas. Iya Bu, benar. Ya. Ya, jadi siswa itu juga bisa aktif dalam kegiatan seperti membuat poster atau podcast itu tadi ya. Tentu saja dari pihak siswa sendiri, apa yang bisa dilakukan untuk mendukung program sekolah siaga kependudukan ini Bu? Selain yang tadi, mungkin ada lagi? Ya, mungkin yang harus ada di dalam setiap pola pikir siswa itu yang pertama adalah niat baik untuk mendukung program ini ya. Otomatis itu kan modal utama ya. Iya. Yang kedua bisa terlibat aktif. Misalnya nanti di sekolah mengadakan kegiatan SSK, anak-anak bisa selalu terlibat. Ya, misalnya contoh yang sederhana ya, mungkin ya seperti itu tadi, membuat mading, isinya madingnya itu kan tentang pembangunan penduduk dan juga tentang kesehatan remaja. Di samping itu juga mungkin ada yang lebih lagi challenge untuk kreativitas anak-anak ya. Ada semacam mungkin lomba menciptakan Mars SSK, mungkin anak-anak yang hobinya seni ya. Iya Bu. Bisa membuat Mars, membuat lagu. Itu kan isinya nanti kan juga tentang materi sekolah siaga kependudukan, otomatis anak-anak tergugah untuk peduli Seputar SSK itu tadi. Seputar SSK, atau mungkin ikut duta genre, mungkin duta generasi berencana gitu. Mereka kan nanti jadi influencer buat teman-temannya untuk mengkampanyekan program-program SSK seperti itu. Jadi anak-anak semangat untuk terlibat. Jadi sebenarnya kita siswa itu juga memiliki peran yang sangat penting ya Ibu ya buat mensukseskan program SSK kali ini. Ya, betul sekali. Nah, tidak terasa Ibu, kita sudah berada di penghujung podcast yang hari ini. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa sekolah siaga kependudukan merupakan program yang sangat penting bagi generasi muda. Melalui program ini, siswa diajak untuk lebih memahami berbagai tantangan kependudukan sekaligus mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Terima kasih kepada Ibu Endang selaku narasumber kita hari ini yang sudah berbagi ilmu dan wawasan yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Akhir kata, saya Laila pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan podcast Mansago Gemilang. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik. Tetap semangat belajar dan jadilah generasi cerdas, sehat, dan siap membangun masa depan Indonesia. Sampai jumpa.